Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY menyatakan kesiapannya turun gunung karena adanya tanda-tanda kecurangan pada pemilu 2024. Menurut SBY, ada upaya untuk mengatur pilpres hanya diikuti oleh dua pasangan capres dan cawapres saja. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan kesiapannya turun gunung karena adanya tanda-tanda kecurangan pada pemilu 2024. Menurut SBY, ada upaya untuk mengatur pilpres hanya diikuti oleh dua pasangan capres dan cawapres saja. Hal itu disampaikan SBY dalam sebuah video yang diambil saat rapat pimpinan nasional 2022 di Jakarta Convention Hall pada Kamis 15 September lalu. Saya harus turun gunung menghadapi pemilihan umum 2024 mendatang. Saya mendengar, mengetahui bahwa ada tanda-tanda pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil. Konon akan diatur dalam pemilihan presiden nanti yang hanya diinginkan oleh mereka dua pasangan capres dan cawapres saja yang dikehendaki oleh mereka. Presiden ke-6 RI itu juga mengaku mendapat kabar oposisi seperti Partai Demokrat dicegah untuk mengusung capres dan cawapres sendiri. Menurut SBY, upaya tersebut merupakan suatu tindakan jahat. Sontak, pernyataan SBY membuat suhu politik tanah air memanas. Beragam respons elit partai politik mencuat ke publik, termasuk dari mantan politisi Demokrat yang kini menjabat sebagai Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara, Gede Pasek Suardika. Pasek mengatakan parameter kecurangan pemilu harus disampaikan secara objektif. Karena menurut Pasek, SBY menyampaikan tuduhan sebagai seorang ayah yang khawatir anaknya tak dapat maju sebagai capres atau cawapres 2024. Yang parameternya masih parameter seorang bapak yang sayang anak, mengingkari amanat rakyat, gitu. Kira-kira begitu. Karena parameternya anaknya bisa nyalon atau tidak. Karena itulah kemudian saya kritik. Sementara itu, pengamat politik Adi Prayitno menilai pernyataan SBY dapat menjadi bumerang bagi Partai Demokrat. Karena apa yang disampaikan SBY masih berupa asumsi dan tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Kritik SBY maksud saya terhadap pemerintah semakin keras, secara bersamaan orang juga akan menelanjangi dan mempreteli apa yang sebenarnya terjadi pada SBY. Persis ketika AHY mengkritik soal infrastruktur, orang bertanya juga apa yang sudah dilakukan oleh SBY 10 tahun yang lalu. Jadi sebenarnya kritik yang semacam ini adalah perkara alamiah dalam politik kita. Tapi kalau tidak kuat data, tidak kuat argumen, maka justru itu akan menjadi blunder yang cukup luar biasa. Manuver politik SBY dengan melemparkan dugaan upaya mengarahkan pemilihan presiden 2024 hanya diikuti dua pasangan capres dan cawapres hingga menyebabkan ia berniat turun gunung memang membuat semua mata memandang ke arah Partai Demokrat. Lantas, apakah dengan pernyataan itu akan menguntungkan atau justru merugikan bagi Partai Demokrat? Tim TV One mengabarkan. Pernyataan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengenai potensi kecurangan pemilu 2024 ini bisa menjadi blunder. Pasalnya, publik akan membanding-bandingkan pembangunan di era pemerintahan Jokowi dengan era pemerintahan SBY.
Tudingan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono bahwa pemilu 2024 berpotensi menjadi kecurangan menuai polemik. Pasalnya, pernyataan SBY ini justru berpotensi akan menjadi bumerang bagi Partai Demokrat dan bisa saja masyarakat membanding-bandingkan prestasi SBY saat menjadi presiden dalam menyelenggarakan pemilu dan serta pembangunan infrastruktur zaman SBY. Ketika kritik SBY maksud saya terhadap pemerintah semakin keras, secara bersamaan orang juga akan menelanjangi dan mempreteli apa yang sebenarnya terjadi pada SBY. Persis ketika AHY mengkritik soal infrastruktur, orang bertanya juga apa yang sudah dilakukan oleh SBY 10 tahun yang lalu. Jadi sebenarnya kritik yang semacam ini adalah perkara alamiah dalam politik kita. Tapi kalau tidak kuat data, tidak kuat argumen, maka justru itu akan menjadi blunder yang cukup luar biasa. Adi juga menambahkan pembangunan infrastruktur zaman Presiden Jokowi dapat diukur secara kuantitas dibandingkan zaman Presiden SBY. Dari Jakarta, Yoga Kuspratomo, TV One mengabarkan.